Jangan skip-skip video ini, karena dengan menonton video ini secara full akan dapat merubah cara pandang sahabat mengenai nasi. Karena nasi tidak hanya bisa menopang kehidupan kita manusia, tapi juga bisa membantu menopang kesuburan tanaman kita. Nah, tips yang pertama sahabat, ini sahabat bisa lakukan pada saat persiapan media tanam. Media tanam di polybag, media tanam di raised bed maupun tanam langsung di lahan. Jadi seperti ini, beliau akan menggunakan sekitar 1 kepal nasi. Seperti ini, 1 kepal nasi saja, kemudian beli akan campurkan. Nah, mengapa beli menggunakan 2 polybag? Karena di sini akan beli gunakan 2 metode yang berbeda. Metode yang pertama, 1 kepal nasi kita tambahkan dengan abu, sahabat. Tentu saja sekali lagi beli ingatkan bahwa abu ini mampu menyamarkan aroma dari bahan organik yang biasanya akan mengundang datangnya organisme pengurai atau organisme pencuri bahan organik seperti misalkan semut. Nah, di sini beli harapkan yang datang adalah mikroorganisme pengurai, bukan organisme pengurai seperti ulat atau si pencuri kecil, si semut, sahabat ya. Nah, beli gunakan sekitar 2 genggam abu, kemudian kita aduk dan di sini tambahkan biang kompos. Nah, bagi sahabat yang tidak memiliki biang kompos, tenang saja karena nanti beli akan gunakan di salah satu media ini menggunakan metode tanpa menggunakan biang kompos. Tapi di sini beli menggunakan biang kompos. Cukup sekitar setengah sendok makan saja. Kita aduk, sahabat ya. Nah, hasilnya jadi seperti ini, sahabat ya. Sahabat tinggal bikin lubang di area lubang tanam nantinya, sahabat ya. Bikin lubang. Nah, tidak perlu dalam-dalam, cukup sampai di pertengahan diameter kedalaman dari polybag yang kita gunakan. Kemudian sahabat tanamkan nasi tadi yang sudah dicampur dengan abu dan biang kompos, kemudian sahabat tutup kembali. Menanamnya juga jangan terlalu dangkal karena akan mudah dicuri atau mudah diidentifikasi oleh si semut, sehingga nanti media tanam kita bisa banyak semutnya. Meskipun memang tidak masalah, karena apa? Karena media tanam ini belum kita tanami. Media tanam ini akan kita tanami kurang lebih sekitar 2 minggu setelah perlakuan ini, sahabat. Dan jangan lupa sahabat, bisa siram medianya, jangan biarkan sampai kering, siram setiap hari. Kemudian 10 hari sampai 14 hari ke depan sahabat bisa gunakan untuk menanam tanaman apapun, dan hasilnya akan sangat luar biasa. Sahabat bisa buktikan sendiri. Kemudian kita ke cara yang kedua. Metode yang berikutnya yang beli aplikasikan di sini tanpa menggunakan biang kompos, sahabat bisa gunakan juga sekepal nasi. Kemudian sahabat tambahkan abu kembali, sahabat. Tetap abu ini perlu, sahabat ya. Kemudian setelah itu sahabat tinggal tambahkan pupuk organik cair. Nah, pupuk organik cair yang sahabat gunakan bebas, bisa menggunakan pupuk organik cair yang beli ajarkan, misalkan seperti pupuk organik cair dari terasi atau pupuk organik cair dari bahan dasar bawang merah yang dicampur dengan kulit mentimun. Jadi kita campurkan saja di sini. Oke, kemudian sahabat bisa rendam kurang lebih sekitar 1 jam. Dan oke, ini sudah 1 jam, sahabat ya. Jadi nasi sudah mengendap di bawahnya. Jadi hasilnya seperti ini. Kemudian setelah 1 jam kita rendam dengan cairan ini, kita tinggal buat lubang yang sama seperti yang diajarkan tadi. Gali dengan kedalaman separuh dari ketinggian polybag. Tadi misalkan polybagnya gini, jadi lubangnya ini separuhnya ini, sahabat ya. Oke, kemudian kita tinggal masukkan semuanya. Kemudian kita tinggal uruk. Oke, dan sama, sahabat juga harus siram polybag ini, jangan biarkan sampai kering, jangan biarkan sampai kelembabannya hilang, agar lebih cepat terurai oleh mikroorganisme pengurai di dalamnya. Jadi sekitar 10 hari sampai 14 hari kemudian sahabat bisa gunakan media ini yang ada di dalam polybag ini untuk sebagai media tanam. Jadi luar biasa hasilnya, nanti sahabat bisa buktikan sendiri. Nah, kemudian cara yang kedua, sahabat, kebetulan pagi ini tanaman sayuran beli sudah waktunya beli pupuk menggunakan pupuk organik cair yang pertama. Nah, nasi di sini akan beli gunakan sebagai bahan dasar untuk membuat pupuk organik cair yang akan beli gunakan untuk memupuk tanaman sayuran sepanjang raised bed ini, dan hasilnya luar biasanya. Nanti sahabat akan bisa lihat pertumbuhan tanaman sayuran yang beli pupuk menggunakan pupuk organik cair dengan media nasi ini. Nah, pupuk organik cair yang akan beli buat ini tidak melalui proses fermentasi, jadi langsung bisa kita aplikasikan ke tanaman. Sahabat tinggal ambil nasi. Di sini beliau akan menggunakan 2 kepal nasi. Oke, kemudian sahabat cari bahan yang kedua, yaitu ini. Nah, ini adalah pucuk-pucuk daun muda, sahabat ya, yang bisa kita dapatkan secara bebas. Jadi tidak menggunakan jenis tanaman tertentu. Jadi asalkan ada pucuk daun muda, sahabat,
Nah, sahabat bisa gunakan, sahabat bisa ambil dan tanpa harus memilih dari jenis apa tanaman yang kita gunakan. Di sini beli campur aduk, sahabat. Di sini ada, tadi beli mayoritas menggunakan pucuk daun pacah, sahabat ya. Pucuk daun pacah, kemudian juga ini ada macam-macam lah intinya. Kemudian kita masukkan ke dalam sini, ke dalam blender. Oke. Setelah itu sahabat tinggal tambahkan air sebanyak 500 ml. Nah, kemudian diproses. Oke, kemudian kita akan saring, sahabat ya. Biasanya beli menggunakan saringan yang ini, saringan yang pori-porinya sangat kecil atau saringan kain. Karena ini untuk kocor, maka beli menggunakan saringan biasa yang lubangnya lebih besar. Nah, sisa saringan ini jangan dibuang, sahabat ya, karena ini bisa kita gunakan untuk membantu proses dekomposisi ketika kita membuat kompos. Ini mewakili unsur hijau atau N. Nah, hasilnya seperti ini. Bagaimana bila kita tidak memiliki blender? Sahabat bisa menggunakan lesung atau sahabat bisa menggunakan tangan, tinggal dibejek-bejek seperti itu sambil melatih kekuatan otot tangan. Kemudian cara yang tadi kita tinggal larutkan dengan kurang lebih sekitar 5 liter air. Kita aduk. Warnanya sangat cantik, sahabat ya. Ini mirip seperti jamu untuk tanaman. Oke, kemudian kita akan lakukan pemupukan. Kemudian yang ketiga, sahabat bisa menggunakan nasi sebagai salah satu bahan untuk pembuatan pestisida nabati. Caranya seperti ini. Metode ini sudah pernah beli bikin videonya di tahun 2019, sahabat ya. Jadi sahabat tinggal lihat kembali cara lengkapnya di tahun 2019, tapi garis besarnya seperti ini. Dia akan contohkan. Nah, ini kita menggunakan bawang putih, kemudian kita menggunakan serai, sahabat. Gunakan, paling tidak gunakan sekitar 2 batang serai, kemudian sahabat bisa menggunakan bawang putihnya sedikit saja, sahabat ya, 3 siung bawang putih saja. Oke, setelah itu sahabat masukkan ke dalam botol air mineral. Airnya jangan diisi sampai penuh, mungkin sekitar 400 ml sehingga ada ruang kosong di sini, sahabatnya, karena ini akan mengeluarkan gas yang sangat dahsyat. Tapi nggak usah dilubangi, sahabatnya, karena kita memang mengharapkan gas itu, sahabat, nantinya kita gunakan untuk menghalau jenis hama kutu-kutuan. Nah, kita masukkan dari bahan yang kita cincang tadi. Oke, kemudian kita baru masukkan nasinya. Tidak usah banyak-banyak, sahabat ya, karena nasi di sini kita gunakan hanya untuk sebagai pemancing aktivitas mikroorganisme yang akan terjadi ketika proses fermentasi nanti. Inilah pestisida nabati dengan proses fermentasi. Nah, kemudian sahabat bisa diamkan kurang lebih sekitar 3 hari. Tapi jangan lupa esok hari pagi-pagi ini sudah harus dibuka, karena ini akan mengembung mengeluarkan gas yang sangat dahsyat. Jadi sahabat pagi-pagi harus membukanya hingga bunyi seperti ini. Nah, ketika sudah bunyi seperti itu, gasnya akan keluar. Kemudian sahabat tutup lagi. Jangan membukanya sampai penuh, sahabat ya. Buka sedikit saja, maka gasnya akan keluar. Sahabat bisa diamkan selama 3 hari. Kemudian setelah 3 hari sahabat bisa aplikasikan ke tanaman. Sahabat bisa campurkan dengan air membandingkan 1:1. Nah, kemudian manfaat yang keempat, sahabat bisa menggunakan nasi untuk memancing trichoderma dan menggunakannya sebagai trichoderma cair. Jadi caranya seperti ini. Nah, sahabat tinggal masukkan nasi ke dalam mika seperti ini, atau gunakan wadah lainnya juga bisa. Gunakan nasi aron atau nasi yang memiliki kadar air yang rendah. Kemudian sahabat tinggal tambahkan biang kompos. Tidak usah sahabat taburkan, tapi sahabat tinggal letakkan seperti itu di salah satu pojok dari nasinya. Kemudian sahabat tutup. Kemudian sahabat tinggal jepret. Kemudian sahabat tinggal masukkan ke dalam tempat tertutup seperti ini. Di sini beli menggunakan kardus. Nah, untuk video lengkapnya
sahabat Beli rekomendasikan menonton salah satu channel organik yang juga salah satu subscriber channel Bali Organik TV, yaitu Darmadi TV. Beliau ini adalah salah satu anggota dari komunitas Bali Organik TV Official. Jadi nama channelnya Darmadi TV, kemudian judul videonya Trichoderma pengembangan dari biang kompos dan juga cara mengembangkan trichoderma dari biang kompos. Di sana lengkap sekali metode dan step by stepnya. Sahabat juga bisa mengolahnya sebagai trichoderma cair yang seperti yang Beli miliki saat ini. Kemudian metode yang kelima, kita ambil sepiring nasi, kemudian kita tambahkan sedikit sayur. Nah, kemudian kalau ada saya bisa tambahkan juga di sini ada terong, tumis terong, semuanya organik. Kemudian wajib ada tempe. Nah, ini makanan favorit Beli, tempe. Kalau ada tambahkan juga sayap ayam. Kemudian jangan lupa tambahkan sambal. Nah, kemudian yang terakhir, yang kelima, jangan lupa makan nasi. Karena kalau kita sudah makan nasi, kita jadi ada tenaga untuk mengurus kebun kita. Bayangkan kalau nggak makan, nggak ada tenaga. Jangankan kita mengurus kebun, mengurus diri sendiri saya sudah tidak bisa. Jadi yang nomor 5, jangan lupa gunakan nasi untuk makan. Ada tenaga, badan sehat, gunakan lauk yang lengkap. Tidak perlu mewah dan wajib ada sayur. Bahkan di sini ada 2 sayur, ada sayur bayam, juga ada sayur terong, ada tempe dan ada sambal. Oke sahabat, cukup sampai di sini video Beli kali ini. Jangan lupa untuk selalu berusaha menanamlah hari ini agar kita bisa panen esok hari. Sampai jumpa lagi di video-video Beli berikutnya. Selamat makan.